Oke guys, balik lagi sama gue Skrempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan updatean iOS terbaru lagi dari Apple. Ini adalah beta version. Yang mana ini adalah beta version terakhir yang udah dirilis sama Apple untuk iOS 17.3, yaitu iOS 17.3 yang versi RC atau rilis kandidat. Kira-kira hal baru apa yang ada di 17.3 versi RC ini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi ini dia untuk iOS 17.3 yang versi rilis kandidat. Jadi selain iOS 17.3, Apple juga merilis untuk updatean software di device lainnya, yaitu ada iPadOS 17.3 yang versi RC. Lalu di sini ada macOS 14.3 versi RC. Terus ada watchOS 10.3 RC, lalu ada tvOS 17.3 RC, dan juga Apple tetap memberikan updatean iOS dan juga iPadOS yang lawas ya, yaitu ada iOS dan juga iPadOS 16.7.5 yang versi RC. Jadi buat kalian yang para pengguna iPhone X ke bawah nggak usah khawatir karena masih dikasih updatean, yaitu iOS 16.7.5 yang versi RC. Dan kalau kita cek untuk size update dari 17.3 versi RC ini memang besar ya, karena emang ini RC build. Ini udah mendekati versi finalnya dari 17.3, yaitu untuk update di 15 Pro, iPhone 15 Pro gua sebesar 6,39 GB. Ini cenderung normal ya, karena memang di 6 GB-an untuk updatean iOS yang versi RC atau yang versi resminya. Sekarang kita akan cek untuk build number dari 17.3 versi RC ini. Kita ke about ke iOS version, yaitu 17.321D50. Jadi untuk kalian yang mau update ke 17.3 versi RC, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang gua pakai di sini. Lalu kita pergi ke bagian iPhone storage. Untuk loadingnya ini cukup cepat, dan di sini gua mendapatkan sistem datanya sebesar 7,33 GB. Memang ada perubahan dari setiap updatean iOS, jadi kalian nggak usah khawatir untuk sistem data ini. Jadi tinggal pakai aja, nggak usah mengkhawatirkan untuk sistem data ini karena emang akan berubah setiap saatnya. Kemudian kita berbicara mengenai apa aja yang baru di 17.3 versi RC ini. Memang perubahannya nggak besar, ini termasuknya minor update. Gue mau ulas kembali juga di beta sebelumnya. Yang mana di sini Apple memberikan fitur baru, yaitu Stolen Device Protection. Ini fungsinya tuh untuk menambah perlindungan perangkat pada saat dicuri dengan cara mewajibkan akses Face ID atau Touch ID pada saat logout iCloud. Sama diterapkannya juga untuk penundaan Face ID atau Touch ID selama 1 jam untuk dapat mengubah kode sandi perangkat atau kode sandi dari iCloud kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya iPhone kalian tuh dicuri. Itu bakalan ada 2 tahapan dulu untuk melogout si iCloud-nya. Yang pertama itu dikasih jeda 1 jam. Yang kedua itu mewajibkan akses Face ID atau Touch ID pada saat logout iCloud-nya. Yang kedua, kalau kita buka pertama kali untuk Apple Music di 17.3 versi RC, ini ada What's New in Apple Music, yaitu ada Collaborate on Playlist dan juga Emoji Reaction. Ini udah gue bahas juga di beta sebelumnya, yang mana kalian bisa berkolaborasi dengan teman kalian dengan iCloud yang berbeda pula untuk membagikan playlist yang kalian gunakan di iPhone kalian ke teman kalian. Dengan cara pergi ke bagian playlist ini, kalau kalian udah punya beberapa lagu yang dimasukin dalam playlist, tinggal pencet aja, dan di sini ada logo untuk Collaborate di bagian atas sini. Kita pilih. Nah, di sini gue udah berkolaborasi dengan iPhone gue yang lainnya dengan iCloud yang berbeda juga. Jadi di iPhone yang satunya lagi itu gue juga bisa mengakses playlist yang ada di iPhone gue ini. Pada saat gue menambahkan lagu, maka akan real time juga di sana ditambahkan untuk lagu di playlistnya. Lalu pada saat kalian mau setel salah satu lagu, di bagian sini kalian juga bisa menambahkan untuk emoji reaction yang udah ada di What's New in Apple Music tadi dengan cara seperti ini, dan pilih aja emoji yang ingin kalian terapkan di lagu ini. Seperti ini contohnya. Gue mau kasih emot api misalnya, emot jempol, dan bisa pilih untuk emoji lainnya di bagian sini seperti pada saat kita mengirim pesan. Oke, kemudian yang selanjutnya kita pergi ke bagian setting, ke general. Di sini ada Apple Care and Warranty, yang mana pada saat kita konekkan beberapa device yang kita punya dengan satu iCloud yang sama, di sini akan terdetek semua untuk more device-nya. Jadi untuk warranty-nya semuanya tuh sekarang ada di sini. Udah dioptimalkan lagi sama Apple untuk seluruh perangkat yang terhubung di satu iCloud yang sama. Jadi berapa banyak pun Apple device yang kalian miliki akan terdeteksi dan terdaftar semua untuk warranty-nya di sini. Fitur baru selanjutnya sekarang tuh Apple memungkinkan kita untuk langsung connect ya ke TV di hotel tertentu. Jadi kalau misalnya kalian nginep di hotel, itu bisa juga untuk akses TV-nya melalui AirPlay di iPhone kalian.
Caranya tinggal memindai aja kode QR yang ada di TV kamar hotel yang udah didukung dengan koneksi AirPlay, dan tentunya kalian bisa gunakan untuk streaming video, foto, dan musik secara nirkabel dari iPhone langsung ke TV hotel tersebut. Jadi fitur ini cukup bagus ya buat kalian yang sering bawa Apple TV kemana-mana saat berpergian. Sekarang tuh udah nggak perlu lagi seperti itu, karena bisa langsung kalian sambungkan dari iPhone ke TV melalui AirPlay tadi. Tapi ya tentu dengan catatan setiap hotel tuh harus mengupgrade TV-nya untuk support di iOS 17.3 ini. Sebenarnya Google juga udah kasih fitur ini ya ke beberapa TV di hotel yang memungkinkan kita untuk streaming konten dari smartphone ke TV melalui Chromecast. Nah, sekarang tuh giliran Apple yang terapin fitur cerdas ini. Kemudian di luar itu Apple juga mengoptimalkan untuk security update-nya di 17.3 versi RC ini, yang mana sekarang tuh Apple meminimalisir sekecil mungkin kerusakan software pada saat update ke 17.3 di semua model iPhone 15 dan juga iPhone 14. Ya seperti yang kita ketahui di beta 2 kemarin tuh sempat ada isu boot loop ya, yang mana itu sampai ditarik lagi untuk software update-nya sama Apple. Sekarang tuh Apple meningkatkan lagi security-nya supaya nggak terjadi lagi hal seperti itu. Dan so far gue udah update ke RC version ini nggak ada masalah, jadi aman-aman aja. Fitur yang terakhir yaitu adanya wallpaper baru. Kalau kita pergi ke bagian pengaturan, kita ke wallpaper sini, add new wallpaper. Jadi di sini ada Unity Bloom ya untuk si wallpaper barunya. Kalian bisa pilih aja varian di sini cukup banyak. Misal gue mau pilih yang ini, kita ke add set as wallpaper pair. Nah, di sini udah berganti dengan wallpaper baru yaitu Unity Bloom, dan ini juga udah tersedia di watchOS 17.3 RC ya di Apple Watch kalau kalian udah update. Dan informasinya Apple juga merilis untuk watch band baru ya, seperti si Unity Bloom ini untuk coraknya. Dan ini bisa kalian order di 23 Januari, jadi buat kalian yang tertarik langsung aja order. Menurut gue ini cukup bagus ya dengan loreng-loreng kayak sisik ular gitu. Not bad lah. Ya, kemudian kita berbicara mengenai performa. Jadi ini baru aja gue update beberapa jam yang lalu. So far untuk penggunaan gue sih yang ringan-ringan aja, ini masih aman, nggak ada kendala sama sekali. Untuk isu overheat juga ini nggak terlalu berasa ya, walaupun gue nggak pakai juga untuk nge-game, gue pakai sosmed doang. Dan pada saat gue update ke 17.3 RC ini juga ini nggak panas ya untuk device-nya pada saat proses update-nya. Jadi aman-aman aja. Terus untuk Geekbench-nya juga udah gue tes di sini. Geekbench Core untuk CPU benchmark-nya itu gue mendapatkan single core-nya sebesar 2927 dan multicore-nya 7302, yang mana di sebelumnya itu gue mendapatkan di 2906 untuk single core-nya, dan untuk multicore-nya 7233. Jadi ada kenaikan untuk single core-nya dan juga penurunan untuk multicore-nya. Sementara di GPU benchmark-nya juga udah gue tes, yaitu gue mendapatkan di angka 27.217, yang sebelumnya di beta 3 itu gue mendapatkan di 27.451. Jadi ada penurunan sedikit dari skor Geekbench dari GPU benchmark-nya. Tapi seperti biasa ini cuma angka, kalian nggak bisa menjadikan ini patokan untuk penggunaan performa dari setiap device, karena tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa, kalian yang merasakan dan kalian yang bisa menilai sendiri untuk performa aslinya. Kalau untuk baterai di sini gue masih ada di angka 100% ya untuk maksimum capacity dari battery health-nya. Dan untuk penggunaan gue juga baru beberapa jam, tapi untuk gambaran aja di 24 jam terakhir gue mendapatkan screen on time-nya tuh di 10 jam 9 menit. Kalau kita lihat 10 hari terakhir di sini gue mendapatkan rata-ratanya tuh di 9 jam 35 menit. Ini untuk penggunaan gue yang normal-normal aja, nggak banyak ke game. Paling sesekali beberapa jam dalam sehari, paling maksimal 2 jam untuk nge-gamenya. Jadi paling nggak penggunaan gue ini bisa jadiin gambaran buat kalian untuk screen on time yang gue dapat 9 jam 35 menit ini. Dan kalau kalian penasaran dengan cycle count-nya, ini gue akan kasih tahu untuk cycle count gue di iPhone 15 Pro itu udah di 159, jadi cukup banyak gue ngecas iPhone gue dari 0 sampai 100. Dan buat kalian yang punya iPhone 15 atau 15 Pro series itu bisa share juga di kolom komentar. Kira-kira seberapa banyak sih cycle count yang udah kalian gunakan di iPhone kalian, bisa share aja di kolom komentar. Dan untuk updatean iOS selanjutnya di 17.3 yang versi resminya itu kemungkinan besar ya itu akan dirilis di tanggal 22 atau 23 dini hari. Jadi buat kalian yang mau update tinggal tungguin aja, nggak nyampe 1 minggu untuk updatean yang versi resminya. Tapi buat kalian yang penasaran mau update ke 17.3 lebih dulu, bisa coba aja yang versi RC ini, karena emang ini aman-aman aja untuk penggunaan gua, nggak ada bug seperti di beta 2 kemarin yang sampai boot loop. Dan untuk versi RC ini memang versi final ya, jadi nggak akan beda dengan versi resmi yang akan dirilis sama Apple nanti. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue.
semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa like, share, and subscribe channel gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.